double. Boleh mana aja. Mananya? Ini belum nyala, maaf. Oh ini double gitu ya. Ini kan udah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin tanya ibu-ibu ini apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau anak TK luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya, Bu ya? Iya, alhamdulillah. Yang penting sehat ya, Bu ya. Karena insya Allah kalau kita badan kita sehat lahir dan batin, kita banyak bisa melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita ya, Bu ya. Iya. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin sama-sama baca surat Al-Baqarah ayat 183 ya, Bu, tentang saum ya. Iya, yang insya Allah lah hafal semuanya ya, Bu ya. Iya, iya, sama-sama ya, Bu ya. Ta'ud, dari ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini kita sama-sama berada dalam ruangan tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi manusia yang paling utama dalam kehidupan di dunia ini kecuali Nabi kita, dan kita menjadi umatnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita muliakan para asatizah ya. Ada Ibu Cucu Nini, Ibu Ketua Majelis Taklim dari Al-Muttaqin, dan ibu-ibu yang lainnya. Mungkin ada undangan dari Ibu RT, ada Ibu RW ya, Ibu RW, kemudian Ibu Koordinator Majelis Salim, Ibu MC, dan semua ya ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah tidak terasa ya, Bu ya, kalau hari ini Ibu Ketua Majelis Taklim, Ibu Pembina kita, Ibu Ita ya, Ibu Koordinatornya Ibu Yeti, Ibu Pembina. Oh,
manajer. Oh ya Allah, jadi saya belum kenalan apa manajer. Oh ya, Ibu Bos, Masya Allah. Ya, iya, bisa juga Bu, manajer berikut pembina Bu Ita. Pembina Umi. Oh iya, Masya Allah. Ya, yang alhamdulillah ibu-ibu kita ini ya, yang beliau memiliki keinginan ya, ibu koordinator, ibu pembina, ibu manajer, bos katanya tadi ya, itu ya masih memiliki apa harapan, keinginan, harapan untuk lingkungan warga masyarakat, khususnya di RW 015 ini. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh para pembina kita, para manajer, ya ibu-ibu, ya manajer dan ibu ketua majelis taklim, ibu koordinator, ya yang masih membuat agenda program ya sampai puasa pun ya itu tetap ada acara ya, Masya Allah ya. Jadi nggak ada kata libur Bu, nggak ada tutup ya, di mana-mana tuh saya dengar penutupan majelis taklim begitu. Saya tanya Bu Ita, ini penutupan majelis taklim bukan Mi apa? Tarhib Ramadan. Apa Bu arti tarhib Ramadan? Menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Masya Allah, jadi puja dan puji bagi Allah yang menciptakan kita bulan Ramadan sebagai penghulu dari segala bulan ya Bu ya. Jadi kalau hari penghulu dari hari adalah hari Jumat. Kalau hitungannya bulan, penghulu dari semua dari semua bulan adalah bulan Ramadan. Ya, jadi kita puji Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 12 bulan dan 1 bulan diantaranya adalah penghulu bulan-bulan yang lain. Ya, pimpinan bulan-bulan yang lain. Ya. Kemudian kita tahu ya bagaimana penghulu bulan-bulan dari semua bulan yang ada, dari 12 bulan yang ada penghulunya ada bulan Ramadan, maka di situ kita banyak nanti melihat hikmah yang ada di bulan Ramadan. Kenapa panitia hari ini mengumpulkan ibu-ibu dengan cantik-cantik berseragam warna hijau ya Bu ya? Iya, sampai saya kebagian. Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih banyak nih atas atensi ibu-ibu semuanya yang hadir di sini. Jadi saya juga pakai kerudung ini, Alhamdulillah. Iya. Tadi sekali lagi salawat serta salam selalu mudah-mudahan tercurah pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menerima Al-Quran sebagai petunjuk ya, sebagai nasihat, sebagai rahmat serta penyembuh bagi seluruh umat manusia ya. Jadi kita ucapkan syukur, kita bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Karena apa? Karena senantiasa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerima Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai nasihat, sebagai rahmat, serta sebagai penyembuh dari sakitnya seluruh umat manusia. Ya Bu, betapa tidak kita paham bahwa Nabi kita adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia, orang yang paling hebat,
Ya, tidak ada lagi manusia di muka bumi ini yang paling tinggi derajatnya sebagai manusia makhluk Allah adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan kita berbangga menjadi umatnya, berbangga menjadi umatnya. Oleh karenanya kita selalu panjatkan sholawat kepadanya, karena insya Allah 1 kali kita mengucapkan sholawat, 10 kali Allah bacakan sholawat itu kepada kita. Ketika kita bersolawat dengan kecintaan kepada Rasulullah, ya, ketika kita membaca 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai 1000 kali dan tiada terhingga, ya, dan bacaan sholawat kita itu karena cinta kepada Allah, maka sekali lagi siapa kata Allah, wahai malaikat, dipanggil tuh malaikat Jibril, ya Rasulullah, ya Allah, gitu. Ketika dipanggil wahai Jibril, kesini, ada apa wahai Allah? Beritahu semua makhluk yang ada di langit dan di bumi itu untuk mencintai orang yang selalu bersolawat kepada nabinya. Maka kata Jibril, siap. Kemudian langsung mengemban amanah, menerima perintah bahwa beliau menyampaikan kepada penduduk langit dan penduduk bumi untuk memberikan cinta kasihnya kepada orang yang bersolawat kepadanya, kepada Rasul. Jadi mudah-mudahan kita dicintai oleh penduduk langit dan oleh penduduk bumi. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat tepat sekali apabila panitia dan ibu-ibu semuanya pada hari ini, ya, mengadakan tarhib Ramadan, menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang tadi sudah dikatakan adalah penghulu dari bulan-bulan yang lainnya. Karena apa? Umat muslim patut bergembira. Jadi marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan. Artinya ibu-ibu kumpul hari ini, ya, bahwa merasakan kegembiraan bahwa kita akan menyambut bulan Ramadan. Artinya seperti itu, Bu. Jadi panitia mengajak ibu-ibu untuk bergembira menyambut bulan Ramadan. Ya, sebab apa, Bu? Banyak, Bu, di kampung-kampung sana, Bu, jauh dari sini, pas Ramadan akan tiba, nih 9 hari lagi, Bu, Ramadan tiba. Ya, mereka bilang begini, ya Ramadan lagi datang, males gua. Ada, Bu, ya kan dia nggak mau, Bu, ya, nggak mau bertemu dengan Ramadan. Beda dengan kita hari ini, justru kita dengan riang gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Pertama, kita tahu apa yang kita bacakan tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang luar biasa, ibu-ibu sudah paham. Di situ artinya menjelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti hanya orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan, menyambut dan melaksanakan bulan suci, ibadah di bulan suci Ramadan. Hanya orang yang beriman, Bu. Makanya tadi, Bu, ada yang gak mau ketemu Ramadan. Bisa jadi gak beriman, Bu, cuma Islam aja. Ya, nah, insya Allah kita orang beriman siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dan kita bergembira, ya, sebagai kaum muslimin untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena apa, Bu, ya? Sebab bulan suci Ramadan pertama adalah bulan ampunan. Ingetin ya, Bu, ya. Nah, kalau ibu nggak nyatet, ingetin di memori ibu. Nanti sampaikan sampai ke rumah tuh, Bu. Ada anak-anak, ada suami, ada saudara, barangkali mereka lupa, ya, Bu, ya, gitu. Barangkali suami kita lupa, barangkali anak-anak kita lupa. Nah, kita masih fresh di sini sama-sama dengan saya baca bukunya.
Bu ya. Jadi kenapa kita harus bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan sebagai orang yang beriman? Ya. Orang yang tidak beriman nggak dipanggil, Bu. Ya, nggak dipanggil. Kenapa? Karena sadar bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Masya Allah, Bu. Ya, dari hari pertama sampai hari terakhir, Bu. Ya, setiap apa yang kita minta mohon ampun kepada Allah, siap-siap, Bu. Ya, karena apa? 11 bulan lamanya kita pasti melakukan banyak kesalahan. Alhamdulillah kita bersyukur, Bu, bertemu dengan Ramadan. Karena apa? Di 11 bulan banyak mungkin yang telah kita lakukan kesalahan-kesalahan. Entah itu kesalahan sama suami, ya, sama anak-anak, sama tetangga, sama orang tua, Bu ya, sama mertua, sama saudara, adik, kakak, dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan perbuatan, banyak, Bu. Ya, karena manusia adalah makhluk sosial yang suka berinteraksi satu sama lain, maka tidak menutup kemungkinan banyak juga yang kita lakukan kesalahan terhadap orang lain. Oleh karenanya, kenapa kita bergembira menyambut Ramadan? Insya Allah apa yang kita dilakukan di 11 bulan lamanya dosa-dosa kita minta ampun di hari pertama sampai hari terakhir, kita minta ampun kepada Allah. Karena yang tahu dosa kita adalah kita dan Allah. Orang lain itu nggak ada yang tahu. Ya, termasuk suami kita pun nggak tahu apa yang dilakukan oleh kita dalam keseharian kita. Ya, jadi kita minta ampun kepada Allah karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Siap ya, Bu ya? Insya Allah di hari pertama kita langsung habis sholat duha, habis sholat 5 waktu, kita minta ampun kepada Allah. Karena sayang kalau nggak minta ampun kepada Allah, mumpung bulan ini memang bulan ampunan. Ya. Yang kedua, sebab apa orang beriman itu bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Ya, yaitu bulan keberkahan. Ibu ya, diberikannya keberkahan di bulan Ramadan, Bu. Apa itu berkah, Bu? Ada yang tahu? Tahu, insya Allah semuanya. Cuman kadang-kadang malas jawabnya supaya saya ngomong terus gitu ya. Iya. Jadi ibu-ibu, berkah adalah cukup bagi kita apa yang Allah berikan kepada kita, tidak merasa kurang. Ya, Bu ya. Itu bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita, yang merasa cukup lalu kita bersyukur kepada Allah, itu berkah. Nah, di bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi, Masya Allah. Makanya secara kasat mata ibu-ibu bisa lihat seberapapun jumlah pedagang tuh, Bu, dari ujung sana. Saya tadi ke supir saya aja ngomong, Bu, nih ntar siap-siap nih lebaran, puasa, saya bilang siap-siap puasa nih, segala macam makanan ada dari ujung sini sampai ujung sana, tapi habis semua, Bu. Ya, satu bukti ibu-ibu yang jualan di bulan Ramadan nunggu-nunggu bulan Ramadan pengen jualan terus. Kenapa? Karena berkah, Bu. Ya, iya. Kalaupun nggak habis, memang jatahnya kita di rumah untuk sahur mungkin, Bu. Tapi rata-rata habis, dan alhamdulillah bisa kita rasakan sebuah keberkahan yang diberikan oleh bulan Ramadan. Bulan-bulan yang lain saya mau nyari lontong susah di situ, Bu. Ya, nyari gudeg, nyari lontong, nyari bakwan, anget-anget, sambal gitu susah nih. Kecuali pagi-pagi ya ada. Kalau sore-sore siang dari jam 2 sampai nggak ada. Tapi di bulan Ramadan, Masya Allah, itu berkah, Bu. Ya. Apalagi, Bu,
Kenapa sebagai umat Islam ini patut bergembira menyambut Ramadan? Ya, adalah bulan yang disebutkan di sini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya Bu ya, Masya Allah. Jadi ternyata Al-Quran yang kita pegang, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita tadaburi, Al-Quran yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, turunnya itu di bulan Ramadan. Ya, makanya biasanya di masjid-masjid, di musala-musala sering diadakan hari atau malam nuzulul Quran. Ya Bu ya, nuzulul Quran itu diturunkannya waktu diturunkannya Al-Quran. Ya, Masya Allah. Ya Bu ya. Jadi Al-Quran adalah, kita tahu, adalah kitab suci orang yang beriman, orang Islam yang beriman. Ya Bu ya, kitab sucinya adalah Al-Quran, dan di sana semua keinginan, harapan, tata cara bagaimana kita hidup ada di dalam Al-Quran. Mau berumah tangga, mau dagang, mau jadi guru, mau jadi dokter, mau jadi apapun, di dalam Al-Quran itu sudah disediakan rambu-rambunya. Oleh karenanya ya Bu, agama Islam adalah agama yang paling komplit, tata cara kehidupannya itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Oleh karenanya patut kita berbangga menyambut bulan Ramadan, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Yang berikutnya adalah bulan kasih sayang, ya, mahabbah, ya, tumbuh mahabbah di bulan Ramadan. Bagaimana tidak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran kepada kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah, ya Bu ya, bahwa bulan Ramadan adalah bulan kasih sayang, di mana seluruh makhluk, ya Bu ya, dan manusia diantaranya harus saling berkasih sayang satu dengan yang lainnya. Anak mencintai orang tua mencintai anaknya, kemudian tetangga dengan tetangga, semuanya, karena di situ terdapat pahala yang akan diterima oleh orang yang memberikan rasa kasih sayang di antara kita, yaitu perintah, ya Bu ya. Kalau seandainya kita, di dalam hadis dijelaskan ciri kasih sayang yang diajarkan kepada kita, bahwa kalau kita membuat atau buat sayur atau kolak, ya Bu ya, sampai diajarkan oleh hadis, ya, tambahin kuahnya. Untuk apa? Supaya tetangga kebagian, Bu. Ya, nah ini kasih sayang, Bu. Jadi kalau kita di bulan Ramadan suka dapat oleh-oleh dari tetangga, ya Bu ya, ya kita nungguin, ya Bu ya. Kita nunggu nih, tetangga biasanya nih ngasih ini nih, ngasih kolak, ya. Kita lihat pagi-pagi udah beli pisang, ya, tetangga kita udah beli pisang, ngarep.com. Ya, ternyata ada beli pisang, kita lihat, terus kolang-kaling, pisang, kolang-kaling, ubi, ya Bu ya, kelapa, ya, gula merah, pasti ini bikin kolak nih, ya. Kita ngarep.com, tapi ternyata betul tetangga kita mau kasih ke kita, ya, alhamdulillah, ya, kita diberi satu mangkok gede lagi, cukup untuk sekeluarga. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan rizki, ya Bu ya, di bulan suci Ramadan ini diberikan keberkahan dan kasih sayang ada dalam diri kita, karena apa yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan oleh kita di bulan Ramadan, insya Allah akan berlipat ganda pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian kesabaran, ya Bu ya, ya. Kenapa kita patut bergembira
datangnya bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan adalah bulan kesabaran. Kenapa disebut kesabaran? Ibu-ibu, Masya Allah, kita dilatih bersabar paling tidak apa yang dilakukan oleh kita setelah kita niat kepada Allah, ya Bu ya. Nawaitu, biasanya apa Bu bacanya Bu? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu sahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Masya Allah. Ibu, setiap malam harusnya, Ibu ya. Tapi di awal pertama kita nggak apa-apa, khawatir lupa di setiap malam setelah taraweh. Jadi doa saja di awal mula di pertama malam minggu kalau nggak salah ya, malam minggu nanti ya awal Syawal kalau nggak salah. Nah kita berdoa niat seperti tadi karena saat awal Ramadan, iya awal Ramadan di hari Ahad kalau nggak salah. Jadi malam Ahad kalau nggak salah ya, malam Rabu ya. Waduh, beda-beda nih di sini aja udah beda-beda nih. Oh, beda-beda. Jadi nanti ada yang malam Senin, Bu, ya kan? Ada yang malam Selasa, ya itu sesuai dengan keyakinan kita. Semuanya itu ada yang bertanggung jawab, Bu. Ya, ada yang bertanggung jawab. Kita ikut mana yang terbaik sesuai dengan arahan yang kita dapatkan, ya Bu ya. Nah, di malam awal Ramadan itu ya kita berniat seperti tadi. Ya, karena niat saya puasa di bulan Ramadan, berarti di bulan Ramadan satu penuh selama Ramadan sudah niat, Bu. Ya, tapi diulang saja tidak apa-apa setiap malam. Untuk apa? Untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah dan kita sanggup dan kita bisa dan kita sabar menahan dari rasa lapar dan haus. Ya Bu ya, insya Allah ketika sore tiba, maghrib tiba, kita berbuka. Jadi seharian 1 bulan lamanya kita dilatih untuk bersabar, Bu. Ya, bersabar dari rasa lapar dan haus, bersabar dari tidak menggunjing, bersabar dari tidak marah-marah, bersabar dari berbagai hal yang biasa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lakukan di bulan Ramadan berbeda dari hari yang lain. Jadi nggak boleh marah-marah lagi, Bu. Ya, nggak boleh marah-marah terus. Ya, jadi nggak boleh menggunjing, nggak boleh menjadikan waktu kita habis dengan baca sinetron, lihat sinetron. Ya, nggak boleh menghabiskan waktu kita, anak-anak kita Bu kasih tahu baca drakor atau lihat film-film drakor, drama Korea. Ya Bu ya, kita sampaikan kepada mereka. Jadi bukan saatnya Ramadan itu ya, di mana tiba Ramadan maka kita mengumpulkan segala amalan perbuatan yang baik ya, karena dilipat gandakan seluruh amalan baik kita. Jadi bukan hanya kita sampaikan kepada anak cucu kita. Ya, jangan sampai mereka mengisi Ramadan hanya tidur-tiduran, ya Bu ya. Kemudian hanya lihat drama Korea dan lain sebagainya. Sayang, isi waktu dengan baca Al-Qur'an, ya Bu ya. Isi waktu dengan tadarus dan mungkin insya Allah di sini ya Bu ya, ibu-ibu para pengurus majelis taklim ini ya membuat target yang hatam 3 kali dapat hadiah, yang hatam 4 kali dapat hadiah, ya Bu ya. Boleh Bu Ita nanti kasih tahu yang hatam 3 kali hatam, ya Bu ya. Nah, nanti dapat hadiah dari saya juga, insya Allah ya. Lama semua nggak apa-apa, alhamdulillah, nggak apa-apa. Ini 100 orang ini. Ya, apa-apa ya. Jadi ini adalah motivasi kita, apalagi lebih dari 3 ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
itu tadi kenapa kita harus bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, karena banyak sekali keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan ya, sehingga hari ini kita dikumpulkan, kita ingat, oh ya Ramadan akan tiba, bersiap-siap untuk menyambut Ramadan, melaksanakan bulan suci Ramadan, ibadah di bulan Ramadan ya, dengan puasa yang insya Allah ibu-ibu karena iman ya Bu ya. Jadi karena iman maka insya Allah pahala yang akan diberikan kepada kita adalah takwa ya Bu ya. Iya, jadi beda dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan bukan karena iman, karena ikut-ikutan, karena tradisi. Banyak Bu, karena tradisi dari zaman dulu setiap dari 12 bulan lamanya 1 bulan puasa, yaitu puasa ikut-ikutan, sehingga puasanya tidak bermakna, ada tetap marah-marah. Kemudian dapat di akhir Ramadannya ya Bu apa? Pada ngebaso di pasar. Banyak Bu, banyak. Jadi menyambut Idul Fitri biasanya rata-rata ibu-ibu yang bukan di sini, yang nggak mengerti, yang nggak menyambut tarhib, nggak ngadakan tarhib Ramadan, yang nggak tahu ilmunya ya Bu ya, mereka rame-rame di seminggu sebelum Lebaran ngebaso di pasar-pasar. Katanya apa, capek belanja buat pulang kampung, belanja, beli baju, beli pakaian, beli kue dan lain sebagainya, sehingga mereka buka ya Bu ya. Nah insya Allah itu dijauhkan perbuatan itu ya dari kita semuanya ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Ya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin waktu kita terbatas Bu ya. Insya Allah bisa ada kelanjutannya ya Bu Ita ya. Kan saya juga ini bukan yang pertama kali, kan kemarin udah kan? Iya, ibu-ibu ingat saya kan? Nah, tadi kalau disebutkan sama Ibu Koordinator katanya alhamdulillah Ibu Cucu Sugiyarti mendapatkan kursi ya, gitu. Jadi kalau memang itu nanti saya betul diumumkan oleh KPU ya Bu ya, saya misalkan dapat tertinggi, dan kalau tinggi itu berarti memang dilantik, dan pertama saya ucapkan la haula wala quwata illa billah, enggak ada kekuatan selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ucapan terima kasih saya kepada ibu-ibu yang ada di sini. Sampaikan salam ke bapak-bapaknya, ke keluarganya ya Bu ya, karena insya Allah niat ibu-ibu semuanya ini adalah membantu kami di dalam dakwah memperjuangkan kemenangan Islam di muka bumi ini. Salah satunya kami harus berada di jalur parlemen Bu ya. Jadi tanpa ada orang-orang yang ada di jalur parlemen dalam berdakwah ini, maka kita nanti terus dipojokkan dan dipojokkan. Hari ini pun kami sudah ada, belum banyak yang ada di Dewan Bu ya. Kita tahu banyak masalah-masalah, termasuk katanya nanti KUA itu ada pernikahan semuanya semua agama di KUA ya Bu ya. Nah ini belum jelas, jadi iya, jadi itu dilempar ke publik seperti itu Bu. Jadi semuanya katanya di KUA, semua agama katanya begitu ya. Jadi ini dilempar ke publik ya. Nah belum tahu kita sebenarnya apa ya, teknisnya itu seperti apa. Jadi publik bingung, kok Menteri Agama ngatur-ngatur begini gitu kan. Nah tapi insya Allah kita dengarkan saja nanti apalagi keputusannya, karena sudah banyak orang yang menolak ya, sekarang yang menolak. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada ibu-ibu semuanya yang telah memilih saya, mendoakan saya, keluarga saya. Mudah-mudahan kita sama-sama berjuang ibu-ibu di jalur di masyarakat Bu. Lebarkan sayap masyarakat ya Bu ya, pahamkan mereka dengan agama-agama kita, agama Islam, dan nanti saya dan teman-teman termasuk Ustaz Surahman ya, Abi ya, itu berdakwah kami di parlemen.
Dan tapi tidak menutup kemungkinan ibu-ibu ya, saya juga kalau masih ada waktu nanti nggak apa-apa diundang lagi ke sini gitu ibu ya. Iya, insya Allah kita cocokkan waktunya, kita lanjutkan pertemuan-pertemuan ini, insya Allah tidak ada habisnya, terus dan terus kita berkarya untuk umat yang terbaik. Itu saja pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu siap bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, mempersiapkan ilmu yang sudah kita dapatkan dan mempersiapkan fisik kita supaya sehat sehingga berjalanlah ibadah di bulan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Ya, sekalian doa katanya Bu. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, kita akhiri dengan pertama mengucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa Ramadan ya, wa barighna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Sya'ban dan Ramadan dan berkahilah kami di bulan Ramadan. Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan apa yang kita inginkan keluarga kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan dan mendapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu saya, Ibu di antaranya itu mengapa kita sebagai umat Islam dan sudah berbeda yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, karena di dalam bulan suci Ramadan terdapat sebagai banyak keistimewaan. Di antaranya itu bulan suci Ramadan adalah bulan Ramadan, bulan keberkahan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan kasih sayang dan bulan kesehatan. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini bisa menjadi Ramadan tahun sebelumnya. Dengan berakhirnya perang, berakhirnya seluruh rangkaian masyarakat, kami membantu pada hari ini. Kami sebagai panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Ibu dan mohon maaf apabila ada kata-kata atau ada kekurangan dan kekurangan dalam penyelenggaraan acara KKN Ramadan ini. Sebelum kami tutup, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama yaitu undangan KKN Ramadan dari Majelis Taklim Darul Taklim, insya Allah besok Minggu tanggal 3 Maret, sama waktunya yaitu habis turun, dan isinya yang isi pencerahannya insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Ismail dari Pahana. Untuk isinya memakai baju garis putih dan kain hijau. Untuk yang punya, kalau yang nggak punya bebas ya, yang mereka adalah ibu semua mengungsi anak-anak. Dan yang kedua yaitu tadarus yang seperti yang disampaikan dari Ibu Koordinator di setiap hari selama bulan suci Ramadan dimulai jam 8 sampai 30 di usaha tua, dan juga kajian Ramadan akhir pekan yang akan mengusung ini ditempatkan di dalam samping ya setiap setengah 10. Nanti untuk yang dari
semua bisa tadarus terlebih dahulu di sini. Kita setelah dan bersama-sama sesuai dari berkaki. Jadi setiap hari Sabtu, insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Hasan Hidayatullah. Untuk berikutnya yaitu takjil untuk jemaah perempuan, terutama yang di sekitar RT 1 yang ada dari RT 9 untuk cabang takjil. Dan justru itu nanti yang satu hari itu besok cari ke koordinasi sehingga tidak ada atau yang mau koordinasi. Jadi jauh-jauh selesai acara ini kita bersalaman dulu, saling memaafkan dan dilanjutkan dengan syukur dan insyaAllah ada acaranya dan diambil panitia. Mudah-mudahan bisa dinikmati bersama ini. Dan sekian dari kami. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu mohon maaf ada salam dari Ketua DKM Musaluba dalam rangka keberkahan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita akan duduk dari sebelah dan kami ucapkan terima kasih jazakallahu kepada semua donatur yang telah menyumbangkan rezekinya. Mudah-mudahan Allah dan memberikan rezeki. Dan juga pasti kami bersyukur kepada ibu yang barangkali masih ingin menerima, masih menunggu untuk usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu mohon bersama Alhamdulillah.
dulu. Yang sudah saya mohon bersama. Thank you.